Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cibitung 3 serta rekan-rekan guru SD Negeri Cibitung 3 yang saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robi yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam agenda kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Cibitung 3, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang termasuk tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pada kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum menginjak acara yang pokok, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin pada kesempatan hari ini dan rekan-rekan guru yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini pada siang hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cibitung 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Cibitung 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas ridho Allah kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh rekan kita Pak Firman. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu beserta khususnya Pak Firman, mungkin ada beberapa hal tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia diganggu waktunya sebentar untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Firman. Nanti kita sama-sama belajar dari Pak Firman dan kita coba terapkan di sekolah apa yang sudah Pak Firman sampaikan untuk kegiatan diseminasi hari ini. Khususnya untuk Pak Firman, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan segala sesuatunya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak, terutama dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya, dan juga semoga nanti bisa dilaksanakan di sekolah apa yang Pak Firman dapatkan di guru penggerak. Dan jangan lupa juga kepada Bapak Ibu guru di sini dibagikan ilmunya supaya lebih bermanfaat dan juga lebih berkah tentunya untuk Pak Firman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mendapatkan ilmu di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang pertama memang saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia, dan apa yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua. Baiklah para Bapak, para Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif pada modul 1.4 di program guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk konsep inti pada budaya positif ini ada sekitar 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti insya Allah nanti kita akan membahas dari 1 sampai 8 ya. Kelihatan Bapak Ibu takutnya agak kecil gitu ya ininya, tapi mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nah, untuk yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, berbagai macam metode dan
praktik-praktik yang sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dengan istilah pembelajaran kepada guru, pembelajaran pusat pada siswa atau murid atau peserta didik. Nah, sebelum ke sana biasanya yang Ibu lakukan itu pembelajaran yang bersifat ke gurunya atau ke siswanya gitu. Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Mungkin Pak Habib, biasanya Pak Habib suka apa gitu? Apa gimana saya aja Pak Firman misalkan, atau saya mah gini. Biasanya seperti apa? Boleh diceritakan tapi karena apa memang Pak Habib itu kegiatannya bersifat pada siswa gitu pembelajarannya itu atau memang center gitu, guru center. Mas mau pakai ini? Silahkan Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Firman untuk pertanyaannya. Jadi yang saya lakukan di kelas itu biasanya tergantung materi yang akan disajikan. Terkadang jadi kita mengambil keseimbangan ya. Jadi kita juga menjelaskan, kemudian siswa juga menyimak, kemudian ada juga ketika materi-materi yang bersifat anak harus mencari tahu sendiri, jadi anak juga jadi terkadang di siswa juga ya gitu ya. Seperti itu. Jadi terkadang berpusat pada siswa dan terkadang berpusat pada guru juga gitu. Tergantung materi yang disajikan. Karena dalam materi-materi lain ada juga yang harus kita jelaskan gitu. Ya, terima kasih itu saja Pak. Terima kasih Pak Habib yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan kegiatan kita yang pertama. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Habib. Jadi memang untuk pembelajaran dengan paradigma baru tadi Pak Habib menyindir dengan sesuai dengan materi atau kebutuhan siswa. Nah, terkait dengan paradigma baru ini kita diarahkan sekarang yaitu melaksanakan pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertahapan sesuai dengan teori psikologi modern atau yang sekarang dengan sesuai kebutuhan murid atau siswa yang istilahnya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar ya pembelajaran berdiferensiasi ini. Intinya tentang bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran yang memang sesuai dengan tahapan-tahapan anak itu. Karena memang untuk ini kan pasti berbeda anak-anak itu latar belakangnya, kemampuan ekonominya. Nah, di sini kita dengan paradigma baru ini berusaha membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, supaya apa? Nanti sesuai dengan yang sekarang yang sedang digaungkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada sekitar 6 elemen. Masih ingat Bapak Ibu yang pertama apa? Mungkin di sini kurang jelas ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Tentunya yang pertama, bagaimana caranya kita menciptakan atau membuat, bukan menciptakannya, malah siswa supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia, ya, beriman tentunya. Dan kedua, kebinekaan global. Tentunya Indonesia yang penuh dengan kebudayaan, bagaimana anak toleransinya tinggi dan saling menghargai satu sama lain. Ketiga ada gotong royong. Gotong royong di sini bukan hanya gotong royong mungkin bersih-bersih ya, itu dan sebagainya. Tapi bagaimana menciptakan budaya pembelajaran yang memang bekerja sama, kolaborasi antara murid dan guru. Yang ketiga kreatif tentu ya, kita menginginkan siswa-siswi kita itu kreatif gitu, tidak asal menulis, tidak asal ciplak pekerjaan orang lain, tetapi mereka berpikir nanti larinya ke bernalar kritis karena kreatif tadi akhirnya menjadi yang bernalar kritis atau berpikiran kritis. Terakhir mandiri karena ini sudah nanti pasti nyambung dengan mandiri ya, jadi anak-anak bisa belajar sendiri dan sebagainya. Itu terkait dengan paradigma baru yang saya ketahui. Mudah-mudahan nanti kita lebih lanjut lagi ini terkait pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, di sini yang sering kita alami tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini saya memberikan beberapa contoh atau yang sering kita lakukan. Kita berilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal jika kita balik lagi ke tadi dengan pembelajaran paradigma baru, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol murid gitu. Misalkan, kamu kerjakan ini, oke, murid itu pasti mengerjakan. Tetapi bukan berarti kita bisa mengontrol sepenuhnya gitu. Mungkin saja mereka karena takut, gitu ya, karena pengen diberi hadiah dan sebagainya. Tetapi secara logikanya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya gitu. Ini yang sering kita alami di sekolah. Terus kita juga beranggapan bahwa ilusi bahwa kita bisa ketika memberikan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Emang baik ya penguatan positif gitu ya, kita memberikan nasihat, rujukan, rayuan terhadap anak. Tetapi kadang-kadang ini lebih nanti larinya ke motivasi anak gitu. Apakah memang motivasi dalam dirinya, apa memang dari luar gitu.
Kadang-kadang nanti anak-anak lebih karena Pak Hafiz dirayu buat nanti kalau ini nanti bapak ini kan nanti bapak kasih. Nah ini kan juga kadang-kadang bisa sementara bersifatnya. Terus selanjutnya kita berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Misalkan kita anak-anak kamu kenapa nggak bisa ini harusnya gini-gini. Nah ini kadang-kadang ketika kita menjas anak membuat anak merasa bersalah, oke, menurut kita mereka akan memperbaikinya. Tetapi kadang-kadang ini yang jadi masalah, kita kan tidak tahu setiap anak-anak itu mempunyai karakternya yang berbeda-beda, ya. Yang selanjutnya, nih, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Karena kita guru, kita bisa memaksa anak-anak. Kamu kerjakan ini, kamu harus ini, kamu ini. Nah, ini juga nanti larinya ke yang pertama. Karena kita berilusi kita bisa mengontrol mulai seenak kita, akhirnya kita berpikiran bahwa kita bisa memaksa anak-anak untuk melaksanakan apa yang kita inginkan tanpa kita menanyakan terlebih dahulu apa sih kebutuhan kamu, apa sih keinginan kamu. Karena kan tadi lari-lari ke pembelajaran diferensiasi bahwa kita harus bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena larinya nanti gaya belajarnya seperti apa, penilaiannya seperti apa akan berbeda-beda. Inilah ya miskonsepsi yang sering kita alami sekarang. Selanjutnya, di sini ada perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ada sebuah pendekatan teori kontrol yang sering kita lakukan sebelumnya nih. Kalau dulu kan kita lebih ke stimulus respon, tapi sekarang dengan adanya teori kontrol kita akan lihat perbedaan antara stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Di sini kalau stimulus respon biasanya realitas atau kebutuhan itu sama. Kita menganggap dulu itu kebutuhan murid sama. Bisa nulis semua, bisa baca semua. Caranya harus ceramah, caranya harus berbuat kayak. Tetapi ternyata kebutuhan manusia berbeda-beda. Seperti saya dengan ibu guru pasti berbeda ya, dengan Pak Hafiz kebutuhannya berbeda. Nah, di teori kontrol ini, dikatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama gitu. Mentang-mentang kita satu arah, anak ke arah kita dan kita ke anak-anak. Kadang-kadang kita berpikiran bahwa semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, termasuk cita-cita dan sebagainya. Kan kita sering nanya, kamu mau jadi apa nak? Saya mau jadi ini. Tapi kadang-kadang di pelaksanaan dulu kita memaksa anak-anak, kamu harus jadi dokter ya nanti. Padahal setiap orang punya gambaran masing-masing. Ini yang perlu kita perbaiki bersama dengan teori kontrol ini. Oh ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, baik satu sama lain, dari murid ke guru atau guru ke murid. Terus yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini jadi kalau lari dari ke miskonsepsi ya, ke miskonsepsi tadi bahwa kita seolah-olah memaksa gitu ya. Karena kita bisa mengontrol, akhirnya kita memaksa. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi memang jadi kita yang harus memahami gitu. Tapi mungkin berpola pikirnya seperti ini, Bu Is berpikir seperti ini, saya berpikir seperti ini. Nah, berarti kan bagaimana caranya supaya saling memahami satu sama lain, cara berpandangnya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga belum tentu ya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini kadang-kadang kita ketika anak yang telat langsung dihukum, tapi dijewek atau misalnya suruh push up. Nah, ini juga kita lihat dulu karena pasti ketika anak melakukan kesalahan, dia pasti punya tujuan tertentu, ada tujuannya, mungkin ada alasannya lah gitu. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya gitu. Nah ini nih tadi, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Karena yang punya hak kendali atas hidupnya, atas dirinya yaitu dia sendiri gitu. Tapi bagaimana kita sebagai guru bisa menuntun mengarahkan anak-anak supaya menjadi lebih baik. Nah ini yang dulu, yang stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi sudah dibujuk gitu. Nah, kamu harus seperti ini ya. Tapi anak-anak susah gitu. Akhirnya kita dipaksa gitu supaya menuruti apa yang kita inginkan. Ini juga kurang baik gitu secara aturan gitu ya. Tapi bagaimana kita di teori kontrol ini kolaborasi gitu, ada kolaborasi, ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, nah kamu tadi kenapa gitu? Jadi kan kita nanti ada dialog dulu, ada komunikasi gitu. Ketika misalkan anak susah untuk diajak berdiskusi dan sebagainya. Jadi ada
tahapan-tahapan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak langsung paksa, kamu salah, kamu harus ini. Nah, tidak seperti itu ya. Yang terakhirnya kita ada istilah model berpikir menang kalah gitu. Jadi kita tidak berpikiran bahwa karena anak yang salah, kita yang salah misalnya, itu yang kalah gitu. Tetapi kita berpikir model berpikir menang-menang atau win-win solution gitu. Jadi ketika ada anak salah bukan berarti anak itu yang salah gitu. Tapi kita teliti dulu gitu, kita kaji dengan cara berdialog, berdiskusi dengan anak, kenapa kamu seperti ini gitu. Kita cari alasan-alasannya supaya anak-anak tidak malah ketika kita judge malah mereka akan semakin buruk nantinya. Selanjutnya, nah di sini terkait disiplin positif, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah disiplin. Apa sih disiplin menurut Ibu gitu? Apakah mengatur peraturan gitu? Apakah datang tepat waktu dan sebagainya? Nah, ada yang mau memberikan pendapat? Jadi kalau kita lihat di sini ternyata disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu adalah belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ternyata disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan nilai-nilai yang diyakini gitu, nilai-nilai yang baik. Maka disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika tadi mereka bertindak sesuai dengan yang diyakininya, jadi ada istilahnya ada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Jadi anak-anak akan memiliki tanggung jawabnya gitu. Jadi jangan sampai hanya karena kita kasih hadiah, kita kasih bujukan, jadi anak-anak bisa disiplin gitu. Padahal itu kurang tepat gitu. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus seperti apa? Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi memang bagaimana kita menciptakan murid yang bisa dalam dirinya terbentuk motivasi untuk belajar, untuk disiplin, untuk bisa lebih baik. Jadi jangan ada istilahnya motivasi dari luar seperti reward dan sebagainya. Itu tugas kita. Mudah-mudahan kita bisa ya nanti ke depan menciptakan murid yang seperti itu. Selanjutnya, nah terkait tadi dengan apa yang saya sampaikan tadi ada istilahnya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku, ya, suku bangsa, agama, gitu, maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak melihat itu gitu. Jadi ini adalah nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Baik misalkan di kelas berarti nilai kebajikan kelasnya atau sekolah. Saya mengambil beberapa contoh di sini, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada keterampilan hidup atau life skill, ada Ibu Primary Years program atau PAP, dan yang sedang kita gaungkan sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ternyata yang tadi yang 6 elemen itu ya, yang profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai bagaimana anak supaya bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, ya tadi mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus nilai-nilai kebajikan yang lain, misalkan dari Ibu Primary Years ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Inilah dari dua contoh nilai-nilai kebajikan. Yang lain keterampilan hidup, bagaimana kita dapat dipercaya oleh orang lain, hatinya lurus, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Inilah nilai-nilai yang memang bagaimana caranya kita bisa memunculkan dari anak kita atau dari diri kita, supaya nilai-nilai ini memang kita istilahnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat kerja. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya?
baik kebutuhan dasar peserta didik maupun kita sebagai manusia. Nah, apa sih yang disebut kebutuhan dasar itu gitu? Kan kita suka berpikir ketika misalkan kebutuhan dasar kita tercukupi, cukuplah gitu, pasti kita akan merasa nyaman, tertib. Kalau misalkan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, pasti ada hal-hal yang mengganjal ya, misalnya menyimpang dari seorang itu yang ketika memang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, di sini apa sih yang disebut kebutuhan dasar ini? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar ini harus terpenuhi semuanya. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, bisa tadi mungkin ada penyimpangan dan sebagainya. Kita lihat ada sekitar 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Yang pertama bertahan hidup, yang pertama makanan, ya, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini sebagai kebutuhan dasar yang pertama. Karena tanpa makanan mungkin kita tidak akan hidup ya. Pakaian yang bagus atau yang memang layak lah istilahnya ya, tempat tinggal dan sebagainya, keamanan, bagaimana kita tadi bertempat tinggal, rumah yang nyaman, tidak bocor dan sebagainya. Kesehatan terjaga gitu. Terus kasih sayang dan rasa yang diterima, ada rasa diterima gitu, dipedulikan gitu kan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini ketika kita melihat murid kita, kadang-kadang kan ada yang pengen gitu diperhatikan gitu kan sama gurunya gitu, campur lah istilahnya. Berarti kan kadang-kadang perlu rasa kasih sayang perlu kita perhatikan gitu. Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang itu gitu. Terus untuk penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, gitu ya, berprestasi, diakui dan didengar. Tadi lagi-lagi dari kasih sayang itu penguasaan. Ada murid-murid yang istilahnya vokal gitu, pengen apa saya aja misalnya, bu saya aja. Tapi kan mereka memang jiwa memimpinnya pengen gitu, jadi merasa penguasaan dirinya lebih hebat dari yang lain. Itu jadi masalah kan, memang kebutuhannya dia ingin diakui gitu sebagai pengen jadi leader gitu di kelasnya gitu. Terus yang selanjutnya ada kebebasan ya, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri di sini mencoba hal baru kan tadi. Kadang-kadang kita tadi belajar kan monoton ya gitu, ceramah gitu, praktek aja gitu, tanpa diselingi yang lain. Tapi kalau kita berkaca dengan paradigma baru, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, berarti kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu tentang gaya belajar? Ada berapa? Ada 3 ya. Satu apa? Ayo. Auditori. Kedua? Kinestetik. Kalau auditori berarti mendengarkan ya. Kalau kinestetik kan wah kayak di kelas saya ada tuh si Ajis tuh ya. Super aktif Bapak Ibu ya. Jadi dia mungkin gaya belajarnya pengen jalan-jalan. Satu lagi apa? Visual. Jadi mungkin anak-anak ada yang suka lebih menonton video dan sebagainya. Nah itu juga harus kita perhatikan gitu, hal-hal baru tadi. Kadang-kadang kan ini menjadi kebutuhan yang belum kita bisa terpenuhi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa gitu, ya. Selanjutnya ada kesenangan. Ketika belajar juga kita bisa karena kita di pendidikan dasar ya di SD, boleh kita ketika belajar ada ice breaking, ada humor, gitu ya, ada tebak-tebakan. Supaya apa? Jadi memang anak-anak kan memang dunianya masih dunia konkret ya, jadi pengen liburan dan sebagainya. Nah ini juga perlu kita laksanakan ketika dalam pembelajaran gitu, agar tidak monoton dan sebagainya, gitu ya. Kadang-kadang kita kan wah gitu seperti semi militer, gitu. Padahal anak memang inilah gitu. Mau anak-anak mau orang dewasa memang ini harus terpenuhi gitu. Jika salah satu tidak terpenuhi, ya kemungkinan beratnya nanti bisa saja ada kegiatan yang tidak sesuai gitu ya. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan nanti kita lihat, oh ternyata di sini nih gitu. Kemarin oh di sini nih gitu kemarin ya. Selanjutnya, nah lari-lari ke tentang motivasi tadi, motivasi perilaku manusia. Nah ternyata kan kita suka melihat ya murid ini. Kalau misalkan motivasinya dari luar, biasanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan gitu. Daripada nanti dihukum sama Pak Habib, daripada dihukum sama Bu N, dikerjakan tugasnya. Padahal mereka bukan pengen itu tugasnya. Nah ini juga
kan tadi lari-lari ke pembelajaran diferensiasi, bagaimana kita menyiapkan kebutuhan dari kesiapan belajar gitu. Nah terus kedua, untuk mendapatkan imbalan gitu. Kadang-kadang anak-anak mau belajar sama gurunya, tapi ternyata kadang-kadang hanya karena ingin mendapat imbalan gitu kan. Kadang ada yang saya dulu Bu yang pertama beres. Nah, kadang-kadang ada sifat pengen dihargainya gitu, penghargaan dari orang lain. Jadi belum termotivasi dalam dirinya. PR kita adalah bagaimana dimotivasi perilaku manusia ini benar-benar motivasinya dari dalam diri gitu, untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi nilai-nilai kebajikan tadi larinya, saya sekolah akan tepat waktu karena mereka sudah meyakini gitu, harus tepat waktu, harus disiplin dan sebagainya. Nah ini PR kita ya, bagaimana kita bisa memunculkan supaya motivasi anak-anak maupun kita jadi benar-benar dari motivasi secara intrinsik gitu dari awal. Nah mungkin kita sudah tidak asing ya Bapak Ibu istilah dengan hukuman ya, konsekuensi. Nah ini yang asing nih, restitusi gitu. Apa sih restitusi? Alhamdulillah ketika saya mengikuti CGP ini calon guru penggerak, ternyata ada model lain gitu Bu. Kan dulu kita ini yang hukuman pasti istilahnya tiba-tiba dadakan gitu, ketika misalkan anak yang terlambat, anak tidak mengerjakan tugas gitu. Kalau hukuman kan pasti bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kadang-kadang tidak nyambung gitu antara kesalahan yang dilakukan dengan hukumannya gitu ya. Jadi tidak terencana. Kadang-kadang murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan gitu. Gimana gurunya aja gitu kan. Terus bersifat satu arah karena tadi gurunya misalkan yang memberikan arahan. Terus bisa berupa hukuman fisik kan kadang-kadang. Mungkin zaman-zaman kita sekolah dulu ketika lama suruh push up ya, suruh lari gitu. Padahal ketika dipikir-pikir apa ini kan kita nggak nyambung gitu ya. Kadang-kadang kita ada psikis gitu, misalnya kata-kata gitu ya. Jadi ini tolong dihindari juga, kadang-kadang kita karena saking gregetnya ya lihat anak-anak itu ada kalimat-kalimat yang kurang baik lah gitu. Nah kalau konsekuensi kan biasanya peraturan kelas kan berencana gitu ya. Kalau datang terlambat misalkan apa, tapi tetap murid itu tidak nyaman ternyata dengan seperti itu gitu, karena tetap yang bikin kita gitu, tidak ada antara dua pihak gitu, antara murid dan siswa yang dibuat. Terus sikap guru juga lebih ke memonitor murid gitu, jadi kita lebih memperhatikan gitu ya. Jadi tetap tadi larinya tidak satu arah. Tetapi nanti itu di sini ada restitusi. Nah, restitusi seperti apa? Ternyata kalau restitusi namanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti kita akan pelajari lebih spesifik lagi nanti di selanjutnya ya, terkait bagaimana pelaksanaan restitusi di sekolah atau di kelas. Nah, sekarang ke posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jujur di sini ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada pemimpin. Biasanya Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai apa sih gitu? Kalau saya mungkin yang gini ya, sebagai penghukum ya. Mungkin kadang-kadang saya sebagai teman gitu, ayo nah, gitu kan kita. Kalau di anak di kelas bawah mungkin lebih ini ya kayak lebih nyindung gitu bahasanya. Mungkin Bu Eni ke mana nih Bu Eni? Apa lebih ke sini gitu ya? Nah, manajer di sini bukan berarti menunjuk perusahaan ya, tapi memposisikan dirinya sebagai manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tapi biasanya ini udah nggak salah ya, pembuat hukum, gitu ya, pembuat rasa bersalah gitu kan, pemantau biasanya melihat, monitor. Ya, oke kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada contoh kasus. Ceritanya murid tidak memakai atribut ketika upacara bendera. Jika posisi kita, posisi kontrolnya sebagai guru, nah biasanya kan apa? Kita langsung itu, kamu bajunya nggak lengkap atributnya, kan bersama dulu. Hormat bendera selama 15 menit. Nah ini kan posisinya sebagai penghukum, searah gitu, langsung, tidak terencana gitu. Akibat karena kita ini gondok dan sebagainya, langsung gitu, frontal, langsung dihukum. Nah ini posisi penghukum biasanya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, biasanya seperti apa nih? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, misalnya
kamu selalu mengecewakan ibu dan dikasih tahu tetap aja nih. Nah, ini biasanya membuat rasa bersalah seperti itu kalimatnya. Terus yang selanjutnya, nah contohnya masih sama, contoh kasusnya, tetapi nih posisinya sebagai teman, posisi kontrolnya. Nah biasanya kalau temannya namanya juga teman kan, biasanya kalimat ayo dong gitu kan, kita kayak merayu gitu ya, membujuk ikuti aktivitas sekolah gitu. Tolong bapak ibu nak gitu ya, sekali ini aja gitu. Kamu sudah berapa kali gitu membuat salah, jangan diulangi lagi ya, biasanya gitu. Kalau posisi sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau biasanya lebih datar gitu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi misalnya, kalau ada di koperasi ya misalnya, atau beli ke pasar sama ibu kamu misalnya. Jangan diulangi lagi, jadi lebih datar gitu. Jadi lebih kita ya ke konsekuensi gitu biasanya, sesuai aturan gitu. Nah, posisi yang bagus seperti apa gitu? Posisi kontrol yang bagus sebagai guru. Nah ternyata sebagai manajer gitu. Kenapa sebagai manajer? Ternyata kalau sebagai manajer, jadi ada dialog di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita ada dialog dulu, komunikasi dengan peserta didik gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu perbaikinya? Jadi ditanya gitu. Jadi ada dua arah lah gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ya nanti kita coba di ini nanti lagi ke institusi tadi. Bagaimana kita memposisikan diri ketika mendapati permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah untuk mencoba pemahaman yang tadi saya ada sedikit nih. Jadi dulu kira-kira nih, ini kan kita bertanya tentang posisi kontrol. Ini ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira pernyataannya masuk ke posisi kontrol yang mana? Ayo, ada yang tahu? Sesuai tadi yang sudah saya utarakan tadi. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Hukum. Membuat rasa bersalah. Terus apa lagi? Ayo kita lihat jawabannya. Seperti apa jawabannya? Ternyata penghukum. Jadi langsung kan kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ternyata kalimat seperti ini penghukum gitu. Ya. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, buat apa? Buat rasa bersalah. Oke, kita cek jawabannya. Kita kunci ya jawabannya. Iya, ternyata benar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Masih pada semangat gak ini? Coba bikin ya nih. Kita bikin kalau saya sebutkan atau katakan SD Negeri Cibitung 3, rekan-rekan guru Bapak Ibu bilang, saya bilang SD Negeri Cibitung 3 teladan, jadi tangannya 3 ya, kode 3 gitu. Sebagai kode SD Negeri Cibitung 3. Bisa? Coba. SD Negeri Cibitung 3 teladan. SD Negeri Cibitung 3 teladan. Oke, kalian luar biasa. Ya kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, tadi dari posisi kontrol yang tadi. Ini apa? Nah, sudah pada bisa ya. Nah, sebagai manajer. Ini tentang posisi kontrol yang seharusnya yang idealnya ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa mempraktekkan seperti ini gitu. Karena sama saya juga masih belajar gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Selanjutnya ada lagi satu lagi nih. Ayolah. Apa? Bestie. Sebagai teman ya. Oke. Dulu enggak? Oke, ternyata betul sebagai teman. Tadi masih ada. Nah, kalau ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak menunaikan tugas. Posisi apa nih? Tadi yang dulu apa? Yo, apa? Ya, memantau karena lebih datar ya kayak atasan bawahan gitu kesannya gitu ya. Nah, ini ya. Iya, memantau gitu ya. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa sih keyakinan kelas gitu ya? Pasti timbul gitu. Kenapa tidak harus peraturan gitu ya? Nah, kita akan bahas satu persatu gitu. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kan tadi lahirnya nilai apa yang kita yakini gitu Bapak Ibu. Jadi supaya anak-anak itu
timbul dalam dirinya gitu, motivasinya intrinsik gitu. Kalau peraturan kan yang kita tahu biasanya kan yang buat juga sekolah, kadang gurunya gitu, kadang searah, jadi anak-anak terasa terbebani biasanya. Tapi kalau keyakinan kelas berdasarkan tadi dialog dengan murid, karena keyakinan kelas harus dilakukan seperti apa. Nah, kita lanjut seperti apa. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu ya. Jadi emang kalimatnya memang abstrak gitu pernyataannya gitu. Berupa pernyataan universal tadi. Karena banyak ya, nilai-nilai kebajikan tadi gitu. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Jadi harus dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif gitu. Misalkan jangan dilarang buang sampah misalkan ya. Dilarang telat gitu misalkan datangnya. Tapi kita ubah gitu dengan tadi keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Oh, kalau misalkan dilarang buang sampah berarti harus apa? Menjaga kebersihan gitu. Ya, contohnya atau misalkan jangan terlambat berarti datang tepat waktu. Jadi kalimatnya kita ubah pernyataannya yang positif gitu. Kenapa? Jadi supaya anak terbiasa dengan pernyataan positif dalam dirinya gitu. Jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang negatif. Gitu. Terus sedikit saja gitu, agar mudah diingat tadi. Gitu. Jangan banyak-banyak gitu. Bla 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 gitu. Tapi tetap kita sedikit misalkan tadi contohnya misalkan kita kan ada saling mengejek. Bagaimana anak-anak dia saling mengejek? Oh, saling menghargai Pak. Misalkan itu saling menghargai antar teman. Misalkan ketika bertemu guru harus apa? Saling menghormati Pak. Ya berarti kan saling menghormati, gitu kan? Tegur, sapa, salam dan sebagainya. Terus ini juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya, sesuai dengan lingkungan kita. Terus semua warga sekolah di kelas juga dilibatkan. Jadi tadi gitu ada namanya juga kan kesepakatan gitu. Jadi harus ada dua arah gitu. Kita dengan murid. So keyakinan kelas kita apa gitu. Karena anak-anak yang punya idenya istilahnya usulannya harus disiplin Pak. Berarti apa misalkan? Ketika ulangan harus apa? Harus dikerjakan. Iya tapi dapat apa dengan lihat temennya misalkan. Oh jujur Pak. Berarti kan keyakinannya jujur ketika ulangan atau jujur saja. Jadi anak-anak sudah terbiasa. Oh kemarin kan ketika ada anak yang mencontek kita tegur lagi misalkan, kamu ingat nggak yang kelas kemarin apa? Kalau misalkan lagi ulangan boleh nyontek Pak, apa kalau boleh nyontek itu keyakinannya, nilai kebajikannya jujur. Nah, berarti kan anak-anak nanti terbiasa dengan seperti itu gitu ya. Selanjutnya untuk pembuatan keyakinan kelas bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas nanti. Saya juga rencananya mau nanti besok supaya lebih berwarna bisa Bapak Ibu menggunakan kertas post-it yang warna-warni atau misalkan pakai kertas biasa, misalkan anak-anak dibagikan gitu. So, tulis dah anak-anak. Karena anak-anak bisa jadi ditempel misalkan. Kita nanti filter lagi kira-kira yang sama kita ambil misalkan. Boleh seperti itu. Biar apa? Jadi memang ada dialog antara kita dengan murid. Nah, sekarang yang terakhir tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu apa gitu? Suatu proses dialog ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa tahapannya? Di segitiga restitusi ini ada istilahnya menstabilkan identitas ya. Terus ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi yang namanya segitiga kan tiga nih. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar, Bapak Ibu. Jadi biasanya ada pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang misalkan namanya juga manusia, Bapak juga manusia, misalkan kamu juga manusia, istilahnya jadi kita stabilkan gitu ya. Berbuat salah itu wajar gitu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Atau Bapak Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah gitu. Tapi Bapak Ibu di sini mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh-contoh kata-kata atau kalimat-kalimat pernyataan yang bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi kadang-kadang kita ketika anak yang melakukan kesalahan langsung istilahnya dimarahin. Lalu kenapa kamu tadi? Biasanya gitu. Tapi di segitiga restitusi kita mencoba menstabilkan identitas dulu gitu. Misalkan kita tanya gitu ya, kok bisa seperti itu gitu kan? Pasti anak-anak juga kan. Jadi kita jangan langsung ngejudge, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, bikin nyaman gitu ya, bikin relax gitu. Nah, setelah itu baru kita ke
validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di pernyataan validasi tindakan yang salah biasanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi ada kita tanya lagi ke anak-anak gitu, kenapa kamu bisa melakukan itu? Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Jadi istilahnya bukan kita ngomporin ya gitu, tapi ini salah. Tapi kita kadang-kadang coba lagi, dulu kita bisa, tapi maksudnya supaya memancing anak mengakui kesalahannya gitu. Terus kamu patut karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kan kadang-kadang anak-anak ketika istilahnya berantem sama teman-temannya kan kadang-kadang karena dia melindungi dirinya gitu. Nah ini juga bisa saja mereka melindungi apa yang mereka anggap penting bagi dirinya. Atau misalkan rebutan, kan juga anak-anak ya, kalau kita di SD pasti sering menjumpai pinjam pensil, gak balik-balik kan anak-anak pinjam serutan dan sebagainya. Akhirnya mereka bertengkar. Selanjutnya, nah terakhir yang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti apa biasanya kalimat-kalimatnya, pernyataannya? Apa ya keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama gitu ya? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu gitu ya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di menanyakan keyakinan kita dialog lagi tadi, sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan kelasnya gitu. Karena tadi ceritanya kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi akan lebih nyambung nantinya ketika anak-anak melakukan satu tindakan yang dianggap salah gitu. Jadi kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita tadi? Boleh contoh itu apa? Berarti saya tidak jujur Pak. Nah nanti kita tanyakan lagi bagaimana mereka memperbaikinya supaya tidak melakukan hal tersebut. Nah di sini ada contoh ya Bapak Ibu yang pernah kemarin saya bikin terkait dengan contoh penerapan segitiga restitusi. Boleh dilihat saja. Disimak aja Bapak Ibu ya. Ya kalau dipercepat nanti kurang nyambung nanti. Ini ada kelas 3 sedang ulangan harian. Ini ada Wahyu, ada Iqbal dan ini Adik. Ini ketangkap basah ya. Si Iqbal lihat jawaban temannya gitu ya. Ya dia pura-pura lihat di kanan lagi terus lihat lagi jawaban lainnya. Iqbal, selamat siang. Oke. Iqbal tahu nggak kenapa bapak kamu itu? Karena tadi waktu di kelas bapak lihat Iqbal melihat aku mencontoh jawabannya punya temannya di samping Wahyu. Iqbal tahu nggak? Karena mencontoh itu baik apa tidak? Tidak. Mencontoh itu perbuatannya kurang baik. Oke. Sekarang setiap orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Sekarang baik bapak maupun di sini bapak tidak akan mencari kesalahan. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa mencontoh itu tidak baik. Kita pasti punya alasannya. Oke, alasan kita kenapa bisa mencontoh jawaban temannya? Nggak belajar main game, akhirnya gara-gara main game sampai malam lupa belajar, siangnya sekolah lagi, akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, berarti gara-gara Iqbal tadi main game, lupa belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan. Jadi kita sudah tahu bahwa mencontoh tidak baik, terus gara-gara tidak belajar, kebanyakan main game tidak bisa mengerjakan soal. Oke, langkah selanjutnya, kira-kira apa yang bisa Iqbal lakukan supaya bisa mengerjakan soal tadi? Belajar sama orang tua boleh. Terus berarti itu ingat ya keyakinan kelas kita yang kita lakukan agar tidak terjadi contoh
ingat nggak peraturan kelas harus apa? Nah tadi maksud contek kan contek itu pekerjaan yang kurang baik. Jadi berarti kita masih ingat nggak? Berarti kalau kita ulangan kita tidak berusaha karena apa? Kita harus yuk. Nah ingat kan? Jadi pertama Iqbal harus jujur, harus mengerjakan soal penentunya. Nah itu adalah keyakinan kelas kita. Oke, sama Iqbal harus tahu dalam belajar kita harus jujur, dalam mengerjakan soal harus jujur. Nah, terus sekarang Iqbal tahu tadi bagaimana cara memperbaikinya, belajar dengan tepat waktu, tidak boleh main lama-lama atau main game. Nah, berarti mulai kapan Iqbal mau memperbaikinya? Hari ini, oke. Tapi mulai hari ini Iqbal akan memperbaiki diri, tidak akan mencontek, belajar dengan tekun, tidak banyak main, agar nanti bisa menjadi anak yang soleh, jujur, tanggung jawab dan membanggakan orang tua. Oke, sudah yakin ya? Oke, terus dulu. Oke, sekarang boleh. Oke, tadi salah satu video tayangan bagaimana penerapan segitiga institusi di kelas ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan segitiga institusi di kelas masing-masing. Untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu penutup Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki kepribadian, standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan destinasi ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Untuk acara yang terakhir kita penutupan kepada Pak Hafid, mohon berkenan untuk membacakan doa dan kegiatan penutup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua dan apa yang telah kita dapatkan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wasallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulullah alaihi ajma'in ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'man hamdan yafi'u bimazilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama jalali wa subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة دائما في دين الدنيا والآخرة. اللهم احسن مقاصدنا وبلغنا بالخير. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك في دين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سكرات الموت والنجاة من العافية والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Hafid yang sudah membantu memberikan doa. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa tadi bisa menambah keimanan sekolah kita, juga apa yang sudah kita laksanakan bersama tadi dari awal sampai akhir bisa mendapat manfaat, terutama bagi saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, yang terakhir penutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kepala sekolah dan
rekan-rekan guru yang sudah menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Yang jadi pertanyaan, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti atau mirip kayak peraturan kelas. Cuma bedanya, kalau di peraturan kelas kan kita kalimatnya banyak, terus bersifatnya kata-katanya dilarang, misalnya negatif. Tapi kita ubah, kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya yang positif ya, yang baik-baik, yang kita yakini gitu. Kenapa keyakinan kelas penting? Nah, buat seperti peraturan, karena ini dibuatnya berdasarkan kesepakatan. Jadi nanti kalian menuliskan kata-kata yang positif di kertas yang warna-warni ini, yang namanya sticky note atau post-it. Nanti kalian tempel. Pak, yang seperti apa? Tadi kalimat yang baik, yang positif. Contohnya kalau peraturan kelas kan biasanya jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti. Oh, kalau yang positif siapa Pak? Menjaga kebersihan. Terus teman-teman jangan saling mengejek, misalkan berarti harus saling menyayangi, saling menjaga, saling menghormati, ya. Terus kalau ketika ulangan jangan mencontek, jangan ganti, harus jujur, bertanggung jawab. Terus kalau sekolah jangan malas-malasan, misalkan harus rajin setiap hari, berarti rajin ke sekolah, rajin belajar, ya. Bisa? Oke, kalau bisa Bapak bagikan kertasnya, ya. Cukup satu saja ya. Cukup satu saja. Cukup satu. Iya. Ayo Alisa sama grup Jara, Amelia. Tempel sembarang aja, nanti kita rapikan. Ayo Alka. Oke, tempel aja. Set. Oke, ya gitu. Udah, grup kali itu Adija, Alisa. Yo. Di sembarang aja, bebas. Di sini nanti Bapak rapikan. Oh, di sembarang aja, di sembarang. Ya. Yo, grupnya next diklat. Ayo, Dewi. Ayo di sembarang aja, bebas, nanti juga tuh Bapak dirapikan. Ayo. Nah, gitu. Bebas aja. Tuh. Nah, nanti Bapak rapikan. Ayo, grup Wahyu sama Arfi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti kalau terlalu mengencang merah aja, nanti yang lain jatuh. Oke, udah. Oh, grup Nizam sama grup Tony. Yang sudah duduk lagi ya, Kasep. Ayo, duduk lagi. Yang udah duduk lagi. Yang udah duduk lagi. Ayo, Ajis. Ya, cepetan ya, udah cepetan. Ayo, tempel di sini. Ayonya, pelan-pelan ya. Oke. Pelan-pelan aja, nggak usah di atas ya, di bawah nggak apa-apa. Jangan di atas, nggak apa-apa. Bisa, ayo. Yang ini. Ayo. Fadila. Yo, Awenisa. Alifah sama Intan. Oh, dulu, grup dulu. Boleh dong, karena ayo pelan-pelan aja, jangan di atas. Bebas sayang, bebas mana aja, bebas tuh. Ya, pelan-pelan. Tempel lagi. Dan jangan di atas. Jangan nggak usah pakai aja. Ya, sok duduk lagi, ayo duduk lagi. Dan kita pilih dulu mana yang dianggap pertama, ya. Ya, kita pilih, kita seleksi. Pilih itu
Kalau pilih cuma gitu doang, tapi kalau dibilang tadi ada yang salah ya. Yang ini saling menyayangi, oke, coba lihat. Harus menjaga kebersihan, oke, boleh. Terus ini jujur, membuang sampah, boleh nih. Harus bertanggung jawab, boleh di sini ya. Oke, perhatikan. Setelah Bapak periksa, kalau Bapak memilah tadi dipilih-pilih, terus dipilah, ada banyak yang sama, bukan salah ya, tapi yang sama. Jadi kita tempelkan yang satu saja kalau yang sama. Misalkan nih, yang pertama Bapak lihat ada saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, bertanggung jawab, terus menjaga kebersihan, harus jujur, rajin sekolah, dan rajin belajar. Rajin sekolah, rajin belajar ya. Ini berarti menjadi sebuah keyakinan kelas kita ya, kelas 3 ya, keyakinan kelas 3. Sepakat? Kalau sepakat, nanti kalian harus menuliskan nama kalian di kertas yang sudah Bapak siapkan. Cukup dituliskan namanya saja. Bisa? Nanti Bapak panggil ya satu-satu. Tertib, yang tidak dipanggil gak usah ke depan ya. Oke, kita mulai. Lima dulu dari depan aja ya. Biar Bapak gampang. Ayo Lima. Oke, pada hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Pertama Bapak sudah bagikan, terus kalian menulis, terus kita pilih bersama tadi yang mana yang sama yang tidak. Terus keyakinan kelas ini kita sudah tanda tangani bersama. Jadi harus kita pegang teguh bersama ya. Kita jalani dengan nilai-nilai yang kita tadi yakini bersama ya. Harus saling menyayangi, menghormati, harus jujur, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, rajin sekolah, rajin belajar ya. Ini adalah keyakinan kelas 3 yang kita sepakati bersama. Terima kasih.